Warahmatullahi wabarakatuh. Metode pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek. Ya, siswa belajar melalui proyek nyata mengembangkan keterampilan kolaborasi dalam pemecahan masalah. Ya, memantau kemajuan di mana asesmen ini membantu kita guru untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Asesmen itu juga bisa memberikan umpan balik, ya, memberikan informasi kepada siswa tentang kekuatan dan kelemahan. Guru hebat, mari kita buka sesi diskusi pada hari ini, ya, dengan harapan kita membentuk apa yang menjadi dasar, ya, pembelajaran itu, supaya metode-metode apa yang perlu kita kaji, ya, apa yang perlu kita pakai untuk proses meningkatkan proses pembelajaran kita, ya. Saya rasa Bapak Ibu bisa berkolaborasi di sini, ya. Saya lihat selama ini ada guru, ya, Bapak Ibu guru yang sudah bisa menggunakan metode basic learning, ada inquiry, ada berbasis masalah, ya. Saya rasa itu bisa kita kolaborasi. Asesmen itu ada dua, asesmen sumatif sama formatif, ya. Kalau asesmen sumatif itu kan pasti kan di awal pembelajaran. Nah, kalau asesmen formatif itu kan pasti di akhir. Sumatif ini kan nggak hanya di awal, bisa di tengah pembelajaran, bisa di akhir pembelajaran. Kalau misalnya formatif itu pasti kan di akhir semester itu, ya kan, seperti itu. Terus kalau metode pembelajaran kan sebenarnya banyak, ya. Kalau di sini saya itu menggunakan proyek karena mereka itu bakalan terampil untuk menemukan caranya sendiri gitu. Kalau dari teman-teman menggunakan metode apa biasanya? Metode diskusi nggak sih, metode lebih sering diskusi sama ceramah, karena gimana ya, kalau kita lebih bagaimana bisa tidak kira-kira yang begitu? Penggunaan media, ya biasanya Bapak Ibu kalau mengajarkan pakai infobus, ya, terus anak-anak diminta untuk bawa HP kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu. Bagaimana dengan kegiatan ini, kira-kira kita akan lakukan? Yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran berbasis inquiry, yaitu untuk mendorong rasa ingin tahu, keterampilan, dan berpikir kritis. Pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Terus kemudian yang kedua meningkatkan relevansi dan minat belajar siswa. Kemudian yang ketiga memudahkan transfer pengetahuan ke situasi yang akan menjelaskan tentang metode pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran berbasis teknologi. Adapun yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang kedua mendorong pertukaran ide dan perspektif. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan literasi digital, dan yang terakhir memungkinkan akses ke sumber belajar yang lebih luas. Baik, jadi metode pembelajaran yang saya lakukan itu pembelajaran berbasis proyek, di mana keuntungannya itu meningkatkan keterampilan dan kemampuan pemecahan masalah. Nah, yang selanjutnya mengembangkan keterampilan berkolaborasi. Nah, yang selanjutnya itu menghubungkan teori dengan praktik. Ini adalah kegiatan praktik baik di sore hari ini, yang mana kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya pembelajaran adalah sebuah proses yang aktif, ya, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, di mana bisa melibatkan perubahan perilaku dan pemahaman yang kemudian dapat terjadi secara formal di sekolah maupun informal, ya, pengalaman sehari-hari. Kemudian dipengaruhi oleh beberapa motivasi seperti lingkungan dan metode pengajaran yang perlu pakai. Yang kedua yang tentang asesmen, ya, bahwasanya proses pengumpulan mengevaluasi informasi tentang pembelajaran siswa itu biasanya bentuknya berupa mengukur pencapaian tujuan daripada pembelajaran. Yang berikut adalah dapat berupa formatif selama proses pembelajaran, sedang sumatif itu di dalam akhirnya. Kemudian kesemuanya dari asesmen itu adalah membantu menentukan efektivitas pengajaran dan kebutuhan siswa, ya. Semoga praktik baik hari ini yang saya sampaikan ada manfaat minimal untuk diri pribadi saya dan Bapak Ibu, ya. Mari kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga kita
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perjalanan pulang kita sampai di rumah masing-masing. Saya tutup, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.